berdampak terhadap perpanjangan masa studi dari mahasiswa. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini, Bapak Rektor, kami di universitas berkeinginan bahwa bagaimana kami bisa membantu para mahasiswa untuk mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Jadi jangan kita gunakan masa pandemi ini sebagai salah satu alasan atau salah satu kambing hitam untuk misalnya anak-anak memperpanjang masa studinya. Sehingga banyak hal kami lakukan ya untuk bisa membantu anak-anak menyelesaikan studinya, termasuk dalam PLP ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tetap melaksanakan PLP ini, ya, tetapi kami sebut sebagai PLP berbasis daring atau PLP berbasis pembatasan sosial. Kenapa? Karena beberapa kegiatan atau beberapa sekolah, ya, karena anak-anak kami ini tidak hanya berada di mahasiswa kami ini berdasarkan instruksi rektor nomor 1 tahun 2020, jadi anak-anak itu diwajibkan atau diharapkan untuk kembali ke orang tuanya. Jika tidak bisa kembali ke orang tuanya, jadi anak-anak itu harus melaporkan diri kepada universitas, dan universitas akan memberikan pengawasan kepada anak-anak kami yang masih berada di lingkungan universitas atau masih berada di Singaraja. Nah, sebagian besar anak-anak kami itu sudah kembali kepada orang tuanya. Ada yang tadi disampaikan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, kemudian ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukan PLP ini secara konvensional seperti apa yang kami lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kami memberikan otoritas penuh kepada anak didik kami yang berada di masing-masing wilayahnya atau yang sudah kembali ke rumah orang tuanya masing-masing untuk mencoba mencari beberapa tempat satuan pendidikan yang bisa digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan PLP ini. Nah, baik itu kenapa kami menggunakan pembatasan sosial, karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah, dan masing-masing sekolah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang benar-benar full daring, ya. Jadi semua muridnya atau semua siswanya itu belajar dari rumah. Kemudian ada siswa-siswa, ada sekolah-sekolah yang menerapkan semi daring. Jadi sebagian mereka mengundang anak-anaknya untuk ke sekolah dalam waktu yang terbatas, kemudian jumlah terbatas. Kemudian sisa pertemuan mereka gunakan secara daring. Kemudian yang ketiga ada juga masyarakat ya secara ekonomi kurang beruntung atau belum beruntung. Kemudian sekolah-sekolah pun sama yang tidak terjangkau dengan teknologi internet atau yang infrastruktur ICT-nya tidak mapan, sehingga anak-anak kami pun siap untuk melakukan PLP ini door to door. Jadi datang ke rumahnya masing-masing dari mahasiswa itu sendiri. Nah, apa yang kami lakukan pada semester ini ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa anak-anak kami sudah 1 minggu melaksanakan PLP ini, jadi mereka kami terjunkan mulai tanggal 10 Agustus kemarin sampai tanggal 17 Oktober. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bersamaan dengan ini ya, 2 hari yang lalu saya mengikuti rapat dengan Pak Dirjen, kemudian dengan para rektor LPTK yang lain. Nah, kebetulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan melaunching satu program yang mereka sebut sebagai kampus mengajar. Jadi kampus mengajar ini bertujuan adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita ya, yang berasal dari beberapa universitas yang jumlahnya ratusan ribu, itu bisa bersama-sama untuk terjun ke lapangan, memberikan memberikan pendampingan atau ikut berkontribusi dalam masa pandemi ini, khususnya dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu semua bahwa tidak ada orang yang memprediksi masa pandemi ini. Dan mohon maaf saya sampaikan ya, karena ini fakta di lapangan dan tidak semua sekolah, tidak semua orang siap tentang pembelajaran daring. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat atau siswa-siswa kita yang tidak mendapatkan pembelajaran yang semestinya mereka harus dapatkan. Jadi salah satu contoh, anak-anak dijejali dengan tugas saja gitu ya.
kemudian tanpa ada interaksi antara guru dengan mahasiswanya. Kemudian mungkin saja gurunya tidak siap tentang konten yang harus diajarkan. Kemudian yang kedua mungkin saja tidak ada infrastruktur yang memadai sehingga gurunya tidak bisa melakukannya dengan baik. Murid pun sama. Kemudian orang tua pun di rumah susah mengajarkan anaknya. Karena sekarang hampir sebagian besar anak-anak itu belajar dari rumah dan orang tuanya yang akan menjadi pembimbing atau menjadi guru di rumahnya masing-masing. Dan tidak semua orang tua siap untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu, saya sering menyampaikan bahwa ini learning proses atau proses pembelajaran ini tidak hanya kita mentransfer pengetahuan Bapak Ibu. Tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya transfer skill, tidak hanya transfer teknologi. Tetapi yang utama adalah transfer of value. Jadi bagaimana kita seorang pendidik bisa mentransfer nilai kepada anak didik kita. Value apa yang kita harus transfer ada banyak sekali. Ada value pendidikan itu sendiri, ada value lingkungan, ada value sosial yang harus kita berikan kepada anak-anak. Dan tidak semua bisa kita lakukan secara daring. Dan sebagian besar kita harus melakukannya secara konvensional. Kenapa? Karena mereka harus melihat kita, ya. Harus kita. Nah, oleh karena itu program kampus mengajar ya, saya sampaikan kepada Pak Dirjen pada saat itu, ini program ini coba program ini bisa muncul sebelum semester terjadi, yaitu sebelum bulan Agustus. Jadi Kak, semua LPTK bisa bersama-sama menerjunkan mahasiswa PLP-nya sampai akhir Desember gitu ya. Karena program ini sekitar 3-4 bulan dan akan baru ditugaskan itu mungkin sekitar bulan September. Jadi anak-anak kita sudah hampir 1 bulan di lapangan. Nah, dan salah satu menjadi tujuan kita bersama adalah bagaimana mahasiswa ini nanti membantu siswa di masing-masing sekolah, membantu guru di masing-masing sekolah, dan juga membantu orang tua. Jadi akan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa kita di lapangan. Dan itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Dan mahasiswa Undiksa ini tersebar di mana-mana. Dan juga saya kira mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, khususnya LPTK. Nah, saya berharap ini program bisa berjalan dengan baik ya. Entah itu nanti kampus mengajar, kemudian program kami ya PLP berbasis daring atau PLP berbasis pembatasan sosial ini. Ya saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua ya, para guru pamong ya, bisa membimbing kemudian membina anak-anak kami di masing-masing sekolah ya. Jadi sekarang pendidikan itu bukan tanggung jawab dari Bapak Ibu sendiri ya, para pendidik, kemudian kami di universitas dan juga pendidikan ini merupakan tugas dari kita semua ya, masyarakat semua. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa cuma satu untuk bisa membangun Indonesia ini menjadi negara yang maju atau negara yang unggul, yaitu dengan membangun SDM-nya. Bagaimana cara kita membangun SDM-nya adalah dengan membangun guru-guru yang unggul. Karena guru-guru yang unggul inilah yang akan menghasilkan SDM-SDM yang unggul. Ya. Karena atau siswa-siswa yang Bapak Ibu didik hari ini, itu akan mengalami yang kita sebut sebagai World 2050, dunia di tahun 2050. Atau Indonesia mentargetkan sebagai generasi emas 2045. Itulah anak didik Bapak Ibu saat ini yang ada di masing-masing sekolah, baik itu di TK, SD, SMP maupun SMA. Nah, dan saya berharap ya, seperti yang saya sering sampaikan bahwa tugas kami di universitas paling mudah Bapak Ibu dibandingkan tugas Bapak Ibu di masing-masing sekolah, terutama di TK dan SD. Ya, jadi kalau saya menganalogikan tumbuhan, ya, jadi Bapak Ibu guru di TK dan guru di SD itu adalah bagaimana Bapak Ibu memastikan tumbuhan yang kecil ini bisa tumbuh dengan baik di kemudian hari. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menguatkan batang dari tumbuhan ini. Nah, sehingga pada saat dia SMP, SMA, itu kalau saya ya tinggal menyiram-nyiram saja.
Jadi tinggal memberikan knowledge-nya saja. Tetapi Bapak Ibu di TK, di SD adalah Bapak Ibu bertugas untuk menguatkan batang tumbuhan ini dan memastikan tumbuhan ini hidup suatu saat. Nah, apa itu adalah karakter building? Bagaimana kita membangun karakter anak didik kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi PLP berbasis pembatasan sosial ini tidak hanya dalam skop kognitif saja, ya. Banyak aspek yang mungkin anak-anak kami harus pelajari dan Bapak Ibu dan mohon bisa membimbing anak didik kami yang ada di masing-masing sekolah, ya. Dan mungkin ya teman-teman kami dari universitas akan banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan juga ya selain anak-anak kami mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu, termasuk kepada sekolah semua, ya. Mungkin saja anak-anak kami dari sisi data literasinya atau dari sisi teknologi literasinya memiliki pengetahuan cukup, ya mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari anak-anak kami. Nah, begitu juga sebaliknya saya kira. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti mungkin Pak Dewa, kemudian Pak Mas, kemudian Pak Agung Lanang ya nanti akan menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua ya para guru pamong ya. Saya yakin bahwa ini karena kegiatan sudah rutin kita lakukan ya dan mungkin banyak sekali masukan-masukan yang kita harapkan nanti untuk perbaikan program ini ke depan. Dan saya berharap bahwa PLP berbasis daring ini atau PLP berbasis pembatasan sosial ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan nanti protokol kita lakukan dengan baik. Oke. Saya kira itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada khususnya Bapak Ibu Guru Pamong ya yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini, yang sudah memberikan ruang kepada kami ya untuk menitipkan anak-anak kami kepada Bapak Ibu di masing-masing sekolah. Mohon bimbingannya ya, mudah-mudahan anak-anak kami itu bisa nanti menyelesaikan studinya dari Universitas Pendidikan Ganesha dan memiliki karakter Indonesia, memiliki karakter Ganesha. Ya, mudah-mudahan anak didik kami itu bermanfaat buat masyarakat secara luas. Saya kira itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Warek 1, Bapak Dr. Gede Rasbean Dantes atas arahan dan arah kebijakan pelaksanaan PLP berbasis daring. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita simak bersama pengarahan teknis terkait kegiatan bagaimana ke depan PLP berbasis daring ini akan dilaksanakan. Untuk itu, saya persilakan Bapak Kepala Pusat PLP, Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Maaf Pak Dewa, dihidupkan mikrofonnya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak WR1, yang saya hormati Bapak Sekretaris LPPPM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong yang ada hadir. Kalau saya lihat dari kehadiran sekitar 300 sudah ada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur hadapan Ide Yang Kuasa karena bisa berkumpul di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang disampaikan Bapak WR1 menurut saya itu merupakan amunisi sebetulnya untuk bisa nanti disebarkan, di-share kepada guru pamong sehingga persepsi kita sama di dalam melaksanakan PLPBD tahun 2020. Dalam kaitan dengan pelaksanaan PLPBD,
saya tampilkan beberapa PowerPoint. Satu terkait dengan karakteristik seperti yang disampaikan oleh Bapak WR1, saya kira tidak jauh berbeda, bahwa PLPBD khusus diberlakukan dalam situasi pandemi. Pemilihan sekolah praktik dilakukan secara mandiri. PLPBD menuntut daya nalar, kreativitas, inovasi, dan penguasaan ipteks. Jumlah siswa yang diajar dalam satu kelompok dibatasi 5-10 orang, dan anggota kelompok belajar dilakukan oleh guru pamong. Ini sebetulnya memberikan peluang yang lebih besar pada guru pamong untuk menentukan jumlah siswa dalam satu kelompok. Pembimbingan oleh dosen pembimbing dan guru pamong secara online, dan berikutnya ada evaluasi. Yang berikutnya, nah ini terkait dengan sebaran sebagaimana disebutkan oleh Bapak Mas tadi, bahwa sebaran mahasiswa Undisa tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan PLPBD ini ada di 11 provinsi, ada 48 kabupaten, 121 kecamatan, dan 370 sekolah. Nah, implikasinya nanti terkait dengan pembimbingan. Jumlah peserta 1.394 orang, itu jumlah peserta. Nah, kalau dihitung 1.394 peserta, hitungannya pembimbingan satu orang peserta, PLPBD, satu guru pamong, berarti guru pamong dibutuhkan 1.394. Tetapi memang dimungkinkan satu guru pamong membimbing lebih dari satu, dan kita batasi maksimal 3. Tetapi perlu juga kami jelaskan, di dalam beberapa sekolah memang ada yang tidak mungkin dibagi lagi kepada guru lain, sehingga pembimbingan bisa menjadi 4 orang untuk satu guru pamong. Nah, itu kemungkinannya itu sebagai satu kasus yang spesifik yang tidak bisa digeneralisasi. Berikutnya terkait dengan syarat guru pamong. Nah, ini nanti banyak yang bisa yang sampaikan pada guru pamong. Yang pertama, guru tetap di tempat pelaksanaan program PLPBD, berkualifikasi akademik paling rendah sarjana, memiliki jabatan paling rendah guru muda, berpengalaman mengasuh mata pelajaran yang dipamongi minimal 3 tahun, dan ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan PLPBD. Bapak Ibu, syarat ini memang syaratnya ideal, tapi kadang-kadang di lapangan tidak bisa syarat ini berjalan secara mutlak. Ada masukan dari mahasiswa bahwa apa boleh guru pamong yang tidak sarjana, apa boleh guru pamong yang belum sertifikasi. Nah, jawaban kami dari PLPBD untuk sementara ini dengan tim, bahwa karena itu kasus kami memberikan, sehingga syarat ini saya katakan tidak berlaku secara mutlak. Ada peluang-peluang untuk dilakukan hal-hal yang di luar dari apa yang tertulis di sini. Yang berikutnya, ini Bapak Ibu yang barangkali sangat penting karena persepsi di lapangan ini banyak yang masih tidak sama. Pertama, permohonan data oleh mahasiswa kepada guru pamong. Data yang kami ambil, yang kita ambil, antara lain nama, NIP, dan lain-lain. Untuk ini sebetulnya keperluannya kan untuk pembuatan SK, termasuk pembuatan sertifikat, atau SK atau pembuatan sertifikat. Nah, terkadang di lapangan guru pamong takut memberikan datanya, padahal sebetulnya kepentingannya untuk itu, kecuali dalam kaitan dengan data yang lain, misalnya seperti data tentang nomor rekening. Kemarin juga ada mahasiswa yang tidak diberikan nomor rekening. Untuk apa? Pertanyaannya adalah untuk apa? Akhirnya kita jelaskan bahwa kaitannya dengan pembayaran honor. Kalau tidak ada nomor rekening, ya kita di lembaga susah. Nah, ini memang menjadi persoalan yang sebelumnya sudah sering terjadi. Keterlambatan satu orang guru pamong saja
yang menyetorkan rekeningnya terlambat menjadi masalah secara administrasi. Maka dari itu dari awal sudah diwanti-wanti kepada mahasiswa bahwa begitu masa orientasi, masa sosialisasi minggu pertama, sudah melakukan pendataan atau permohonan permintaan kepada kepala sekolah terkait dengan guru pamong yang akan menjadi pamong bagi mahasiswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya maksud tadi masih ada juga di lapangan, tapi kita sudah bisa atasi dengan cara komunikasi lewat WA, telepon, dan yang lain-lain. Satu guru pamong seperti yang saya sampaikan tadi, satu guru pamong maksimal membina 3 orang. Nah, ini juga menjadi ramai kemarin. Apa boleh kalau lebih menjadi 4 orang misalnya dalam satu sekolah? Kami memberikan jawaban itu kalau memang itu kasus, saya kira tidak ada masalah. Misalnya 4 orang untuk membagi atau mencari guru pamong yang lain, barangkali nanti menjadi lebih ruwet sehingga untuk 4 orang mahasiswa untuk satu guru pamong dalam satu sekolah, karena itu kasus kami berikan. Guru pamong menginput hasil penilaian saat bimbingan secara online kepada setiap mahasiswa sebanyak 2 kali di luar ujian. Nah, sebetulnya ini kami mencantumkan minimal. Kalau mau lebih boleh, tapi minimal 2 kali sebagai progres buat mahasiswa untuk bisa melihat bagaimana progresnya sehingga ujian layak atau tidak diberikan. Itu terkait dengan pembimbingan guru pamong. Nah, tahap-tahapnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa tahap-tahap pelaksanaan observasi dan orientasi minggu yang pertama ini sudah berakhir sampai hari ini, hari Jumat, mungkin Sabtu besok kalau masih ada sekolah Sabtu, itu sudah berakhir. Semoga guru pamong sudah masuk semua datanya sehingga harapan kepala TU bisa terisi semuanya, semoga tidak ada masalah. Kemarin dengan masalah-masalah yang dimunculkan lewat WA, kita sudah jawab, moga-moga tidak ada persoalan lagi sehingga tidak menghambat administrasi secara keseluruhan. Yang berikutnya, pelatihan mengajar. Nah, ini sudah pelatihan mengajar dari 3 tahap. Yang pertama, pembimbingan pertama. Ini untuk dosen pembimbing dan guru pamong. Penting diperhatikan biar tahapan-tahapan ini menjadi lebih definitif. Durasi waktunya cukup lama sehingga pembimbingan bisa lebih efektif dan efisien. Pembimbingan pertama tanggal 18 Agustus sampai 31, pembimbingan kedua 1 sampai 9 September. Pembimbingan ketiga 21 September sampai 10 Oktober. Dan untuk ujian ini minggu terakhir. Ujiannya tanggal 12 sampai 17 Oktober. Nah, durasi waktu untuk semua kegiatan PLPBD adalah 8 minggu. Minggu pertama adalah masa orientasi, pelaksanaan pembelajaran selama 6 minggu, dan satu lagi yang terakhir adalah untuk ujian. Berikutnya, nah, ini yang terakhir terkait dengan komponen penilaian. Komponen penilaian menyangkut 1, kemampuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, bobotnya 15%, 2, kemampuan 20%, yang ketiga kompetensi kepribadian dan sosial 20%, dan yang ketiga laporan dalam bentuk blog. Nah, ini semua sudah ada instrumen. Di dalam buku pedoman kita sudah sediakan. Dalam konteks instrumen yang kita sediakan itu memang sudah instrumen yang minimal. Kalau mau dikembangkan oleh prodi yang punya karakteristik tertentu, saya kira itu peluang untuk prodi karena hasil rapat memutuskan bahwa prodi-prodi yang memiliki karakteristik khusus bisa mengembangkan instrumen penilaian, tetapi tidak keluar dari rel rambu-rambu umum yang sudah dikeluarkan oleh PLPBD. Nah, rambu-rambu penilaian ini kita sudah ambil dari Permen Ristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Artinya bahwa kita mengambil yang minimal, mau dikembangkan yang lebih
tinggi, lebih besar lagi, monggo, tetapi jangan mengurangi. Nah, dalam kaitan dengan penjabaran penilaian, saya kira di buku dan pegang dosen pembimbing, saya lupa menyampaikan pada waktu satu, ini merupakan rangkaian kegiatan yang berikutnya karena sebelumnya sudah melakukan kegiatan pembekalan pada dosen pembimbing dan sosialisasi kepada mahasiswa. Nah, yang sekarang ini khusus untuk guru pamong, sehingga kita punya persepsi yang sama antara guru pamong dengan kita di panitia termasuk dosen pembimbing. Dan perlu juga yang sampaikan kemarin ada masalah-masalah terkait dengan jam mengajar. Jam mengajar yang setuju dengan Bapak W1, pembelajar PLPBD sekarang ini memang tidak bisa dengan daring penuh, betul. Kemarin banyak pertanyaan bahwa jam pelajaran yang bervariasi di sekolah-sekolah, saya kira itu bisa terakomodasi sepanjang tidak mengurangi syarat minimal yang kita sudah berikan syarat dalam buku pedoman. Nah, yang kira itu yang bisa yang sampaikan. Waktu yang lama mungkin bisa dipakai untuk diskusi terkait dengan pembekalan ngomong, khususnya untuk peserta guru pamong. Itu sekali lagi yang ngaturkan. Terima kasih. Yang tutup akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Makasih Dek Mas. Terima kasih Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya atas penjelasan teknis terkait kegiatan. Bapak Ibu, demikian tadi pengarahan teknis dan kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bapak Warek 1, Bapak Dr. Igede Rasbendantes. Berikutnya kita masuk termin tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit akan kita gunakan untuk sesi diskusi. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa mode PLP berbasis daring kali ini dengan melihat karakteristik persebaran mahasiswa memungkinkan beragam variasi bentuk pembelajaran. Kami sudah melakukan survei di awal kegiatan terkait dengan bentuk pembelajaran yang ada, bahkan juga sudah kami lakukan di tengah berupa wawancara bersama beberapa mahasiswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Warek 1 bahwa mode pembelajaran ternyata memang ada daring penuh, kemudian pengaturan setengah belajar di sekolah, setengah di rumah atau dengan sistem shift, dan juga ada yang kunjungan rumah ke rumah. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait kegiatan ini, apabila memang masih ada hal-hal yang masih dalam tanda petik membingungkan bagi Bapak Ibu, ataupun saran yang Bapak Ibu ajukan untuk memperbaiki kegiatan kita, itu sangat kami harapkan. Bapak Ibu, di kolom chat kami sudah menyebar link absensi. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengisi absensi dalam kegiatan di pagi ini. Bapak Ibu, untuk mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A dan bisa raise hand pada fitur Zoom yang tersedia. Saya cek dulu bagian Q&A. Ada satu pertanyaan dari Ibu Nyoman Sri Agustini. Untuk akun login guru pamong apakah ada? Karena mahasiswa memberitahu bahwa untuk proker mereka harus minta validasi ke guru pamongnya Niki. Oke, baik. Pak Dewo, mohon izin Pak Gede Rasben, mohon izin menjawab pertanyaan ini langsung. Untuk login ke sistem PLP kita, Bapak Ibu akan mendapatkan password. Nanti password itu akan dikirim ke link email yang dimasukkan oleh mahasiswa ke sistem informasi kita. Rencana awal kita menggunakan SMS, namun terkendala masalah teknis beberapa hal sehingga akan dikirimkan langsung ke link email Bapak Ibu. Nanti yang dalam tanda petik memencet tombol mengirimnya adalah mahasiswa Bapak Ibu. Jadi ketika mereka sudah mengisi identitas dengan lengkap, maka fitur untuk mengirim link username ke password ke email yang dimasukkan mahasiswa akan tersedia Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Nyoman atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan raise hand atau dengan menggunakan fitur Q&A. Silakan Bapak Ibu.
Baik, masuk pertanyaan lagi di kolom Q&A kita. Oh ya, ini dari Erna Hikmati dari SMAN 2. Maaf, ini terpotong di sini kelihatannya. Selamat pagi, RPP yang digunakan mahasiswa apakah menyesuaikan dengan yang kami gunakan, yaitu RPP 1 lembar yang bertanda tangan siapa ya? Oke, Pak Dewo mungkin bisa langsung memberikan jawaban. Silakan Pak Dewo. Terima kasih Pak Mas. Untuk RPP, kita sudah biasa memberikan peluang kepada mahasiswa PLPBD untuk menyesuaikan dengan RPP yang ada di sekolah. Tidak boleh mengintervensi RPP yang dibawa dari kampus. Nah, itu yang sudah biasa kita lakukan. Intinya bahwa RPP 1 lembar pun dipergunakan, yang memang untuk kurikulum 2013 kan mempergunakan RPP yang 1 lembar. Nah, bagaimana di sekolah, apa yang dilakukan di sekolah, siapa yang menandatangani, silakan dilihat di sekolah. Saya kira tidak sulit untuk melihat hal itu. Saya kira itu untuk RPP, Pak Mas. Baik, terima kasih. Dari Pak Warek 1 ada tambahan penjelasan terkait penggunaan RPP, Pak Warek 1. Terima kasih Mas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewa, jadi sebenarnya kan kalau kita melihat dengan apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak di universitas itu mungkin akan ada beberapa hal yang berbeda dengan di sekolah, ya ada kemungkinan ya. Tetapi secara substansi saya kira tidak mungkin akan berbeda antara universitas dengan sekolah. Dan kemudian beberapa wacana di tingkat pusat menyampaikan bahwa RPP itu akan diganti menjadi 1 halaman ya. Nah, jadi pada para guru pamong, jadi kami benar-benar menyerahkan penuh anak-anak kami kepada Bapak Ibu semua. Ya, jadi apa yang berjalan di sekolah ya. Jadi saya kira anak-anak kami harus beradaptasi untuk itu. Tetapi saya kira secara substansi ya, apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah dengan apa yang kami bekali anak-anak kami, saya kira tidak akan sangat kontradiktif. Itulah peran bagaimana. Itu sebenarnya tujuan dari LP ini. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan pengalaman lapangan ya sebelum mereka terjun ke sekolah. Jadi secara teori mungkin akan berbeda dengan implementasi atau praktik yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu seluruh guru pamong ya bisa membina anak-anak kami, membimbing anak-anak kami ya. Dan anak-anak kami akan berusaha untuk beradaptasi. Saya yakin sudah akan beradaptasi dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing sekolah. Ya, saya kira itu Mas Dewantara. Ya, terima kasih. Baik. Baik, mohon maaf sinyal di tempat saya sepertinya tidak begitu bagus sehingga agak terputus di akhir. Terima kasih Pak Warek 1 atas jawaban yang diberikan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang ada banyak pertanyaan, saya pilih yang pertanyaan ini diajukan untuk Bapak Warek 1 dan juga Bapak narasumber terkait BK. Sekolah kami mendapatkan jam khusus untuk melaksanakan bimbingan klasikal. Jadi untuk menggantikan proses mengajarnya, apakah boleh digantikan dengan proses layanan lainnya? Contohnya ke proses bimbingan kelompok atau layanan konseling. Oke, mohon pertama mungkin Pak Dewo yang bisa memberikan jawaban. Silakan Pak Dewo sebelum tambahkan Pak Warek 1. Oke, terima kasih Pak Mas. Untuk adik-adik dari BK, pelaksanaan yang paling penting bagaimana melaksanakan PLPBD. Jangan sampai PLPBD ini terganggu oleh kegiatan BK yang lain, itu prinsipnya. Nah, ini sudah kita diskusikan juga dengan Prodi, Korprodinya, bahwa pembelajaran, evaluasi kita sudah serahkan lebih banyak ke Prodi, khusus mata pelajaran atau Korprodi atau prodi-prodi yang punya karakteristik tertentu. Karena yang saya tahu di BK,
ada yang istilahnya magang kalau tidak salah itu selama 6 bulan apa 3 bulan, di samping ada PLPBD. Nah, jangan sampai dicampur aduk antara kegiatan PLPBD dengan kegiatan BK yang lain, termasuk penilaian juga sudah kita serahkan kepada BK. Nanti adik-adik mahasiswa lebih banyak berdiskusi terkait dengan pelaksanaan PLPBD dengan dosen pembimbing maupun dengan korprodinya. Saya kira itu untuk BK, Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Dewo. Ini yang bertanya adalah Kadek Wira. Mohon maaf, ini hanya tertera nama Kadek Wira. Terkait dengan BK, sebenarnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dewo, kami menyerahkan sepenuhnya prosesnya ke Prodi. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa juga berdiskusi dengan pembimbing yang nantinya akan memberikan penjelasan terkait hal ini. Namun sebelum itu kami juga mohon penjelasan dari Pak Warek 1 khusus untuk BK. Pak Warek 1 kami persilakan. Oke, terima kasih Mas. Saya kira sudah cukup ya apa yang disampaikan oleh Pak Dewa kemudian Pak Mas. Karena kalau saya melihat karakteristiknya berbeda dengan prodi yang lain ya. Dan bimbingan konseling ini mungkin memiliki metode yang khusus nanti pada saat PLP. Tetapi pesan saya satu untuk menambahkan tadi adalah ini prioritas kita satu, Bapak Ibu semua ya, guru pamong dan teman-teman di universitas. Prioritas kita satu adalah bagaimana kita memprioritaskan keselamatan ya peserta didik, kemudian mahasiswa kita, kemudian Bapak Ibu guru pamong ya dalam masa pandemi ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, saya mohon ya untuk bisa kita menerapkan protokol kesehatan ya. Kalau memang tidak bisa kita lakukan secara konvensional ya kita tidak usah memaksakan. Ya contoh misalnya melakukan bimbingan gitu ya. Dan tidak semua bimbingan bisa kita lakukan secara daring, tetapi harus dilakukan secara konvensional. Tetapi kalau itu tidak merupakan hal yang urgent, saya kira ya Bapak Ibu bisa mentoleransi itu. Karena apa yang terjadi saat ini ya secara akademik ya kita harus menyadari semua ada degradasi sebenarnya dengan masa pandemi seperti ini ya. Bapak Ibu tidak bisa melakukan pertemuan secara tatap muka ya. Tidak semua bidang studi atau tidak semua mata pelajaran kita bisa lakukan secara daring penuh sebenarnya. Tetapi ada beberapa mata pelajaran atau bidang studi yang seharusnya orang dengan orang itu bertemu. Nah, mungkin dalam konselor dan dalam konseling ya di BK dan lain sebagainya, itu tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan secara daring. Nah, tetapi prioritas kita satu. Sekali lagi saya tekankan bahwa keselamatan Bapak Ibu sebagai guru pamong, keselamatan mahasiswa-mahasiswa kami dan seluruh peserta didik ya, itu adalah menjadi prioritas utama kita ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang mengkondisikan nanti di masing-masing sekolah. Saya kira itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waras. Kami baca pertanyaan yang ada di Q&A. Pak teknis, mohon izin Pak Waras 1 dan Pak untuk saya yang menjawab dengan rubrik penilaian. Bapak Ibu, guru pamong, rubrik penilaian. Nanti kami share, linknya tadi sudah di-share sebenarnya oleh Pak Heri di bagian chat. Jadi ada link pembekalan yang lengkap dan rubrik. Nanti Bapak Ibu, kami minta mahasiswa untuk menyerahkannya ke Bapak Ibu karena sudah lengkap. Rubrik antara penilaian guru pamong dan dosen sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan memakai rubrik yang sama. Terkait teknis ujian juga nanti Bapak Ibu yang akan mengatur dengan mahasiswa dan juga dosen pembimbing bagaimana teknis ujiannya. Untuk masalah teknis sepenuhnya kami serahkan dan kami titipkan mahasiswa kami ke Bapak Ibu terkait teknis. Jadi seperti arahan dari Pak 1 tadi terkait teknis kegiatan. Kami ikuti apa yang ada di sekolah. Untuk pembelajaran daring juga kami mengikuti penuh karena ini ada pertanyaan terkait bagaimana pembelajaran daring dilaksanakan. Teknisnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sesuai dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga ke kami. Jadi apapun pembelajaran daring dari bagaimanapun dilaksanakan, kami ikuti sepenuhnya yang diterapkan oleh sekolah. Jadi mahasiswa kami akan menyesuaikan
seperti ada aturan yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi terkait jam mengajar, sebenarnya ini tidak bersifat kaku, tapi sifatnya fleksibel, karena melihat perkembangan di sekolah Bapak Ibu juga. Jadi silakan disesuaikan Bapak Ibu terkait dengan teknis kegiatan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya, ini sama di bawahnya dari Pak Igede Darmawan tentang rambu-rambu penilaian tadi sudah kami jawab. Mohon menunggu sebentar, saya melihat pertanyaan yang muncul. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan menarik. Oh ya, wah, langsung loncat. Dari Bapak Ari Pidada di SMPN 1 Denpasar. Oke. Pertanyaannya adalah info dari mahasiswa bahwa mereka memerlukan satu guru model selain guru pamong, sedangkan di sekolah hanya ada satu guru TIK. Mohon solusinya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Warek 1 dan Pak Dewi. Oke. Saya Pak Mas. Oke. Terima kasih Pak Mas. Untuk guru model, sebetulnya kan itu sifatnya juga fleksibel. Guru model itu tidak harus kalau dapat dari prodi yang sama itu sangat bagus. Tetapi masih bisa berkembang dari satu rumpun. Karena untuk guru model itu kan sebetulnya mencari bagaimana pendekatan pembelajaran, bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana teknik pembelajaran, dan bagaimana yang disebut dengan yang terakhir itu adalah pendekatan strategi teknik dan kan itu yang akan diidentifikasi atau diperhatikan oleh mahasiswa untuk dijadikan sebagai bekal di dalam mereka belajar. Sehingga simpulannya satu guru ada juga boleh juga mengambil guru model yang lain yang bisa dipakai sebagai guru model, tapi akan menjadi lebih baik kalau prodinya sama, dan kalau tidak ada pakai yang serumpun sehingga lebih dekat bisa mengidentifikasi hal-hal yang dihadapi dari permasalahan pembelajaran, termasuk juga temuan-temuan yang diupayakan oleh baik, terima kasih. Masuk ke room ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu, di minggu pertama ini mahasiswa kami melakukan observasi dan orientasi. Salah satunya adalah mengamati kegiatan pembelajaran. Mengamati kegiatan pembelajaran yang kami maksud adalah mencari informasi terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, sehingga mahasiswa kami bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi tujuannya sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, kami lanjut ke pertanyaan lain. Kami masih punya sekitar 5 menit. Ada banyak pertanyaan terkait hal teknis, mungkin nanti bisa langsung kami jelaskan ke mahasiswa. Hal-hal yang bersifat sangat teknis seperti pengaturan ujian dan lain sebagainya, muncul lagi pertanyaan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Made Kusuma Wijaya terkait komunikasi dengan dosen pembimbing. Oh ya, ini teknis juga ternyata. Bapak Ibu, di fitur PPL kami, setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan username dan password, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat yang ada di sistem informasi kami. Ya, karena itu Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi terkait perencanaan pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran di sistem chat tersebut. Bapak Ibu bisa menggunakannya juga untuk dosen ada berhubungan dengan dosen pembimbing. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait oh ya, ini pertanyaan. Oh ya, ini memang kelas virtual. Ini dari Ibu Wijayati dari SMAN 1 Genteng. Pertanyaannya adalah, sekolah kami sedang dalam pembelajaran daring dengan aplikasi Google Classroom. Apakah diperkenankan, oh ya ini teknis, perkenankan bagi
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di kelas virtual. Silakan Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa kami mengikuti baik platform ataupun strategi yang Bapak Ibu gunakan. Jadi masalah platform kami tidak mengharuskan mahasiswa kami harus memakai A, B, C, atau D, tapi menyesuaikan dengan situasi sekolah Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini format penilaian Bapak dari Sumeneb tadi sudah kami jawab, dari SMAN 1 Sepekan Sumeneb. Untuk masalah instrumen penilaian nanti mahasiswa akan kami minta. Bapak Ibu juga yang setelah masuk sistem informasi, mungkin ini karena Bapak Ibu belum masuk ke sistem informasi kami. Jadi setelah username dan password dibagikan, semuanya ada di sana Bapak Ibu. Oke, ini modul atau aturan juga ada nanti. Ada yang bertanya Pak Jai, bertanya terkait modul dan aturan. Nanti ada pedomannya Pak Jai. Mahasiswa nanti akan kami ingatkan juga untuk menyampaikannya ke Bapak Ibu. Baik. Ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi kami pikir ada beberapa atau banyak pertanyaan yang sama. Oke. Mohon maaf Pak Warek 1, saya sambil membaca. Oke, ini kembali muncul pertanyaan tentang teknis. Tadi Pak Warek 1 sudah menjelaskan. Pertanyaan dari Pak Wayan Suwandi terkait apakah boleh tatap muka di kelas langsung dengan protokol kesehatan. Tadi Pak Warek 1 sudah menegaskan hal ini. Di video pengantar PLPBD juga Pak Rektor sudah menjelaskan hal ini, Bapak Ibu. Jadi apabila memang tatap muka, jadi seperti kata Pak Warek 1, semi daring, ada pengaturan jumlah atau pengaturan jumlah siswa ataupun waktu belajar, nanti kami serahkan sepenuhnya, dan namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan yang muncul selanjutnya juga masalah teknis dan ada hubungan dengan pertanyaan yang sudah kita jawab. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Untuk selanjutnya kami mohon penegasan dari Bapak Warek 1 terkait hal teknis kegiatan. Mohon berkenan Pak Warek 1 memberikan beberapa penegasan. Silakan Pak Warek 1. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi ada beberapa pertanyaan, kemudian sudah direspon oleh teman-teman semua, oleh Pak Dewa, kemudian Mas, kemudian Bapak Ibu yang para guru pamong ya, dan teman-teman semua di LP3M ya. Jadi yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kegiatan ini sangat penting bagi anak-anak kami, karena PLP ini memberikan pengalaman lapangan kepada mereka ya, bagaimana nanti ya pada saat mereka menjadi seorang guru dan mereka mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini ada hal yang sangat penting kita concern bersama adalah terkait dengan kesehatan atau keselamatan dari mahasiswa, kemudian guru pamong, dan kita semua, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengambil metode yang berbeda terkait dengan pelaksanaan PLP ini. Ya, PLP berbasis daring atau PLP berbasis pembatasan sosial ini dengan berbagai metode yang terjadi di masing-masing sekolah. Karena anak-anak kami tidak hanya di Bali saja, kemudian mereka sudah menyebar di mana-mana. Dan setiap daerah, setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing. Oleh karena itu, ya ada yang menggunakan full daring, ada yang menggunakan semi daring, setengah konvensional, setengah daring, ada yang menggunakan kunjungan ke rumah dan lain sebagainya. Ya, saya berharap bahwa pertama kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan apapun yang kita lakukan. Ya, biar tidak nanti dengan kegiatan PLP ini bisa memberikan klaster baru di masing-masing daerah. Itu yang tidak kita harapkan bersama. Nah, jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru Pamong, karena Bapak Ibu Guru Pamong yang secara langsung berkomunikasi dengan anak-anak kami di masing-masing daerah ya. Jadi mungkin ada di Kalimantan, di Jawa Timur, di Madura, dan lain sebagainya ya. Saling kontrol satu dengan yang lain, mohon anak-anak kami dibimbing, diberitahu ya, dimarahi dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar ingin Bapak Ibu
ikut ya, ingin Bapak Ibu ikut juga membantu membimbing anak-anak kami di masing-masing sekolah. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan atau terkait dengan kebijakan di masing-masing sekolah ya. Anak-anak kami akan mengikuti Bapak Ibu semua yang guru pamong seperti tadi disampaikan terkait dengan RPP, kemudian yang kedua terkait dengan platform untuk daring yang digunakan, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan metode yang Bapak Ibu terapkan untuk pembelajaran saat ini, ya anak-anak kami akan beradaptasi untuk melakukan itu. Nah, tetapi satu pesan kami ya, jadi saya juga berharap bahwa anak-anak kami ya dari universitas, karena mereka adalah akan di semester 7 secara content knowledge, secara technological, secara pedagogi, ya saya kira anak-anak kami siap untuk mempraktekkan semua teorinya di lapangan. Itu yang mereka sebut sebagai TPEC, ya teknologi pedagogical content knowledge. Jadi anak-anak kami dari semester 1 sampai semester 6 kemarin kami mencoba untuk membekali mereka semua. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka pelajari di ruang kelas mereka bisa implementasi di lapangan dengan baik. Nah, saya kira mudah-mudahan kami bisa membantu juga ya Bapak Ibu di sekolah ya, selain Bapak Ibu juga diberatkan, kami juga ingin membantu Bapak Ibu di sekolah, kemudian bisa memberikan sesuatu kepada anak didik kita, dan juga saya berharap sebenarnya kepada orang tua di masing-masing orang tua dari para murid ya, karena mereka yang memegang peran penting sekarang di masing-masing rumah ya untuk mengajarkan anak-anaknya, terutama yang menggunakan metode full daring. Saya kira itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua ya dalam kegiatan PLP ini ya. Saya sering menyampaikan bahwa ini kita harus berubah bersama-sama. Kita harus melakukan perbaikan bersama-sama untuk kita meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Karena guru unggul lah yang bisa menghasilkan generasi emas 2045. Saya kira itu Pak Mas, kemudian Pak Dewa dan teman-teman semua, para guru pamong, terima kasih semua ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Warek 1 atas arahan yang diberikan. Terima kasih juga Bapak Sekretaris LP3M, Bapak Igusti Penanggung Parwatu masih berkenan bersama kami. Pak Warek 1, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan memberikan arahan kepada kami. Akhir kata, tidak lupa kami mohon maaf kepada Bapak Ibu guru apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami sampaikan, ada pertanyaan mungkin masalah teknis yang masih muncul, yang baru tadi muncul, nanti bisa dititip ke mahasiswa, kami ada grup mahasiswa, kami juga ada grup dosen pembimbing. Nanti bisa dititip ke mahasiswa, kami akan jawab dan berikan jawaban kepada mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu guru pamong. Akhir kata tidak henti-hentinya kami menitipkan mahasiswa kami sampai tanggal 17 Oktober di sekolah Bapak Ibu. Mohon dibimbing. Terima kasih, kami tutup kegiatan pagi ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Warek 1, terima kasih Pak Sekretaris LP3M, terima kasih. Terima kasih Pak Mas, Pak Dewa, Pak Warek 1. Ya, lip. Oke, terima kasih semua Pak Dewa, Pak Agung yang pamit. Kami pamit nih. Pak Warek 1. Iya, Pak Dewa.